morning, Indonesia. This is your captain speaking. Yo, Indonesia! Yo! Pelatih Cina kepedean, Parster cuma senyum. Indo adopsi teknologi Eropa buat negara ASEAN ngiri sampai nyinyir gini. Waktu laga kontra Cina semakin dekat, namun bukannya memfokuskan untuk berlatih. Pelatih Cina justru membeberkan secara gamblang untuk bisa mengalahkan Indonesia dengan mudah di depan media. Demi mengalahkan timnas Indonesia, pelatih Cina Branko Ivankovic menjanjikan permainan menyerang saat berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ivankovic memahami situasi sulit yang dihadapi anak asuhnya. Kegagalan meraih poin bisa memupus impian Cina ke Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, kemenangan atas timnas Indonesia jadi target. Dan untuk memenuhi target tersebut, pola permainan menyerang bakal jadi tumpuan. Kalau mau masuk babak kualifikasi selanjutnya, langkah pertamanya adalah menang di laga ini lawan Indonesia. Sehingga tim ini harus bermain ofensif dan berani menyerang, kata Ivankovic dilansir dari Sohu. Ivankovic pun yakin anak asuhnya bisa mengemban tugas berat dan penuh tekanan batin saat melawan Indonesia dan Bahrain. Sebagai atlet profesional, apalagi mereka terpilih masuk ke timnas, mereka harus bisa menangani tekanan dalam pertandingan. Kami percaya pemain bisa mengubah tekanan jadi motivasi, ucap pria yang pernah melatih timnas Iran dan Oman. Di sisi lain, di saat Branko Ivankovic masih asik membuat pesaing war terhadap Indonesia, namun Patrick Kluivert serta Alex Parsons justru membuat terobosan baru saat latihan kemarin. Salah satu penjaga gawang timnas Indonesia, Emil Aldero, mengenakan kacamata dalam pemusatan latihan atau training camp TC timnas Indonesia di Bali. Kacamata yang digunakan bukan sembarang kacamata, tak ada lensa cembung atau cekung untuk membantu penglihatan alias bukan kacamata plus atau midas. Alat yang dipasang dengan karet di kepala Emil terlihat mirip seperti swivel vision, sebuah alat berbentuk kacamata yang digunakan untuk membatasi pandangan tepi sekaligus memaksa seseorang lebih banyak melacak secara visual atau menggunakan isyarat audio. Di luar negeri, alat ini sudah banyak digunakan untuk membantu kiper dalam berlatih, seperti yang pernah terlihat dalam latihan Liverpool, Bayern Munchen, dan timnas Swiss. Dikutip dari The Athletic, swivel vision dirancang untuk meningkatkan reaksi pemain, koordinasi tangan dan mata, serta kemampuan teknik dengan membatasi jumlah masukan sensor dalam sesi tertentu. Sementara menurut pelatih penjaga gawang di klub ZEDV FC asal Mesir, Mustafa Dida, kacamata tersebut juga digunakan berulang-ulang dalam latihan akan memperkuat memori otot inti mata dan pikiran. Ini membantu pemain menyempurnakan refleks dan keterampilan pengambilan keputusan mereka yang pada akhirnya bisa membantu keberhasilan yang lebih besar di pertandingan, kata Dida. Dan pastinya langkah yang diambil saat ini pastinya membuat negara-negara ASEAN cukup kaget, bahkan tak menyangka dengan terobosan saat ini. Bagaimana tidak di saat ASEAN sedang disibukkan persiapan untuk melawan MU, namun timnas Indonesia justru fokus penuh untuk mendapatkan tiket Piala Dunia pada tahun 2026 nanti. Apalagi Malaysia yang melihat ini, mereka pastinya akan kena mental. Bagaimana tidak di saat mereka masih terus berjuang mencari pemain yang bisa dinaturalisasi, Indonesia justru sudah mulai mengadopsi teknologi mutakhir untuk menjadi panutan di Asia Tenggara saat ini. Di sisi lain, informasi mengenai pengiriman pemain timnas ke ajang ASEAN All-Star buat Kim Sang-si sedikit lega karena Erick Thohir akhirnya melunak juga. Usai merayakan gelar juara bersama Persib Bandung, Kakang Rudianto dipastikan langsung bertolak menuju Malaysia guna memenuhi panggilan tim ASEAN All-Star yang dilatih pelatih timnas Vietnam Kim Sang-si. Selain Kakang, pemain Persebaya Malik Rizaldi juga mendapatkan panggilan dari tim ASEAN All-Stars. Kabar ini dikonfirmasi oleh media advisor Persebaya Jonathan Yovino kepada CNNindonesia.com, Selasa 27 Mei.
Kakang dan Malik dipanggil untuk menggantikan dua pemain Indonesia yang sebelumnya telah mengundurkan diri dari skuad ASEAN All-Star, yaitu Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Tim ASEAN All-Star sendiri diperkuat oleh pemain-pemain pilihan yang mewakili negara-negara ASEAN atau ASF. Bintang-bintang ASEAN seperti Do Duy Bang, Amani Aguinaldo, Nguyen Huang Duc, Sergio Aguero, hingga Bon Pemach Bongkong dipastikan memperkuat tim ASEAN All-Stars.